Selamat malam Pak Endi. Selamat malam. Oke Pak Endi. Kelihatan ya? Udah kelihatan. Ya? Baik, terima kasih. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Cuma belum sempat cukur aja. Sama nih Pak. Gitu. Pak, tadi kan dari kedua panelis kita udah dapetin realitas dari perusahaan-perusahaan yang ada. Ya. Pilihan memang nggak mudah ya. Nah, Pak Endi, kira-kira dari Pak Endi, apakah mungkin menurut Pak Endi, profesi arsitek ini dari situasi sekarang, ini mungkin nggak sih kita berperan dalam perubahan-perubahan yang mungkin saja. Ini kan baru kali nih kita dapetin yang namanya COVID ya. Betul. Kira-kira gimana Pak? Iya. Ini pertanyaannya memang belum bisa dijawab dengan tegas karena seperti Pak Moncu bilang, ini kan belum pernah kita alami gitu. Tapi bisa didekati dengan kita pelajari apa yang sudah pernah terjadi. Dari situ kita bisa lihat apakah kita bisa berperan atau tidak. Sebelum sampai melihat kepada setelah berperan kita bisa sejauh apa, ya. Bolehkah saya izin share screen karena di sini ada beberapa hal yang bisa saya tunjukkan. Boleh Pak. Boleh ya. Boleh. Oke. Kalau Pak Endi mah pasti boleh lah. Yes. Sudah terlihat ya. Udah kelihatan ya. Ini sejarahnya. Banyak sekali cerita mengenai sejarah ini dan diskusi kita malam ini tentang mengapa kita perlu melihat kemungkinan mengenai menata ulang ruang, redefining the space, gitu. Karena wabah, ya, dan kita punya sejarah wabah flu yang dulu diberi nama Spanish flu itu awal abad 20, 19 abad 20. Muncul kan isu utamanya, kita bisa dapati di banyak literatur, isu utamanya adalah hygienic issue, masalah kebersihan dan kesehatan. Itu yang muncul, yang walaupun kemudian disusul dengan isu ekonomi. Nah, apakah kemudian berdasarkan sejarah ini kita bisa lihat arsitek punya peran apa enggak? Gitu. Ya, yang terjadi pada saat wabah flu dulu dan segera setelahnya, memang ada transformasi tempat tinggal dan tempat bekerja, gitu ya. Ada transformasi itu, dan dengan demikian muncullah kemudian rangkaian-rangkaian peristiwa di mana isu kesehatan itu memperkuat kehadiran arsitektur modern, gitu. Jadi mulai masuk nih. Arsitektur memang tidak bisa sendirian untuk menangani isu kesehatan. Tapi arsitektur modern yang awalnya tidak jauh setelah akhir abad 19, ya, kemudian wabah flu itu awal abad 20, ada peran di mana kemudian kehadiran arsitektur modern menjadi lebih eksis. Ini ada dua contoh yang dianggap sebagai milestone, ya, tenggaran atau penjuru. Yang sebelah kiri sangat populer, Villa Savoye, Pak Le Corbusier, dan sebelah kanan itu Alvar Aalto, ya, Poemio Sanatorium. Itu juga munculnya karena ada sejarah wabah TBC, ya, sebelum wabah flu itu pada abad 19 kalau nggak salah, gitu ya. Tapi dua contoh ini seringkali dijadikan rujukan bagaimana arsitektur, khususnya arsitektur modern, itu mendukung isu kesehatan untuk diperhatikan, ya. Le Corbusier malah membuat slogan, saya catat sedikit, a house is only habitable when it is full of light and air. Gitu. Ya, bahkan di Villa Savoye mungkin konsepnya juga menjauhkan ruang hidup, ya, living quarters itu di atas karena
tanah itu dianggap ada bakteri dan virus gitu ya. Jadi dari sini kelihatan bahwa arsitek dan arsitektur bisa berperan gitu Pak Muncul, seperti yang Anda tanyakan. Tapi seberapa perannya kita belum tahu. Jadi di sini saya memberanikan diri untuk melihat kisi-kisinya apa sih gitu. Dan kira-kira di mana kita bisa masuk untuk berperan, tentu untuk kemaslahatan masyarakat, maslahatan umat ya. Isunya sama, kesehatan. Kita isu kesehatan. Kita tidak reinventing the wheel untuk arsitektur modern, tapi semangatnya itu mungkin masih sama, yaitu mengurangi atau menghilangkan sudut-sudut atau tempat-tempat yang potensial menyimpan kotoran dan debu. Ya, arsitektur modern itu sangat berperan dibandingkan dengan arsitektur klasik, neoklasik dan sebelumnya. Itu. Celakanya tempat kita di Indonesia, di hampir seluruh kota besar, hampir di seluruh kota-kota itu penuh dengan debu. Jadi ini makin penting untuk mencoba mengurangi, menghilangkan tempat-tempat debu, gitu ya. By design tentu saja dengan rancangan arsitektur, karena di sinilah peran kita, gitu. Kemudian mengembalikan rumus-rumus atau pakem-pakem dasar yang kita semua belajar sejak sekolah, ya, cross ventilation, memasukkan cahaya alamiah, udara alamiah, gitu. Ini akan lebih disegarkan lagi, ya. Ke depan barangkali ini juga suatu kebarangkalian, gitu. Makin banyak memanfaatkan material yang mudah dibersihkan dan saya hampir yakin punya standar atau SNI antibakteri, gitu ya. Seperti banyak dipakai rumah sakit, kenapa mereka pakai linoleum misalnya, gitu ya, menghilangkan pelin-pelin di lantai dan dinding. Ya itu kan mengurangi debu, mudah dibersihkan dan sebagainya. Dan teknologi sekarang sudah berkembang dan makin berkembang adalah teknologi near sentuh ya. Touchless technology gitu ya, face recognition, voice recognition, semua bisa diatur lewat handphone kita gitu. Pegang pencet lift juga kita tidak perlu menekan tombolnya secara fisik, kita cukup dengan sensor gerakan atau sensor panas. Jadi isu kesehatan itu kisi-kisinya bisa dijawab by design, by architectural, dengan itu tadi ya, mengurangi debu, memanfaatkan kembali cahaya dan udara alamiah dan material serta teknologi. Gitu. Saya nggak berani untuk membuat standar dulu karena ini memang butuh sebuah research yang cukup panjang, gitu ya. Tetapi sebagai contoh bagaimana implementasi dari kisi-kisi menanggulangi isu kesehatan itu kalau kita implementasikan pada rumah tinggal, gitu ya. Sebagai contoh saja untuk memicu diskusi. Saya kebetulan orang tua saya Jawa dan saya masih mengenal ada beberapa kearifan lokal di masyarakat Jawa. Ya, misalnya itu ada padasan. Padasan tuh seperti gentong gitu ya, gerabah gentong air, isinya air yang diletakkan di depan rumah, di dekat pintu masuk, gitu. Ya, kemudian sebelum masuk ke rumah kita bisa punya kesempatan untuk cuci kaki, cuci tangan, gitu. Ya, dalam konteks desain modern barangkali namanya powder room. Gitu ya, ada tempat untuk berbersih, cuci tangan, taruh baju kotor dan sebagainya. Bahkan juga ada kebiasaan untuk orang Jawa kalau kembali dari tengok orang di rumah sakit atau habis ngelayat orang meninggal atau habis dari pekuburan, gitu ya, ben ora sawanen, gitu ya. Jadi supaya tidak kena sawan. Sawan tuh penyakit atau penyakit fisik atau roh halus
Maka begitu sampai rumah mandi udah gitu, bersih gitu. Jadi ada sebetulnya nenek moyang kita barangkali, eyang-eyang kita sudah mengenal juga beberapa hal yang terkait dengan kebersihan, sehingga itu menjadi kebiasaan yang sekarang makin hilang saya kira ya. Contoh juga karena social distancing, kita menjaga jarak dengan orang lain yang tidak kita kenal apalagi. Kalau kita terima tamu di rumah, barangkali sekarang adalah tamu-tamu yang kita kenal baik, sahabat-sahabat yang kita kenal baik, atau saudara kandung yang kita kenal baik, kita tahu background kesehatannya. Gitu. Jadi makin sedikit kita menerima tamu di rumah. Juga rumah-rumah sekarang tidak bisa sebesar seperti dulu karena secara umum rumah-rumah besar hanya pada golongan-golongan tertentu saja yang mampu. Jadi pertanyaan, apakah kita masih butuh ruang tamu? Gitu. Barangkali ke depannya kita nggak butuh ruang tamu lagi. Kita butuh powder room atau tempat padatan atau keran barangkali di depan. Tapi kita nggak butuh ruang tamu karena kita tidak terima tamu. Tamu-tamu yang datang, yang dekat, sahabat-sahabat karib yang diterima di ruang keluarga atau ruang makan sekalian gitu ya. Jadi ada adaptive reuse yang bagian. Teras, balkon, porch itu akan mungkin menjadi populer karena disitulah tempat matahari berjemur ya, tempat masuknya sinar matahari dan ventilasi. Kemudian lemari built-in barangkali akan lebih populer, perabot knockdown barangkali akan lebih populer karena jauh lebih mudah dibersihkan ya daripada kita pakai lemari-lemari besar, lemari-lemari ukiran yang harganya ratusan juta tapi menampung debu. Ya, jadi ini beberapa contoh kemungkinan implementasi dari isu-isu kesehatan, menangkal isu-isu kesehatan pada implementasi di rumah tinggal. Gitu. Dan ini akan berlaku juga pada kantor misalnya ya. Karena ada social distancing, maka ada jarak bebas. Kalau sekarang atau sebelum wabah ini dikenal shared desk ya, shared working space gitu, istilahnya apa ya, agile working space gitu ya, kerja dimanapun yang penting outputnya ada gitu. Sekarang mungkin malah jadi nggak populer karena harus ada jarak bebas, tidak shared desk lagi gitu. Barangkali kembalinya ke kubikel gitu. Ya tadi Pak Nur Zaman memperlihatkan atau Pak Yusuf tadi memperlihatkan ada sekat-sekat kaca itu jadi kubikel gitu. Ya untuk ruang luar barangkali ruang-ruang dengan kapasitas besar itu menjadi berkurang. Jadi lebih memilih di layar atau keluar. Di layar kok keluar pol ya. Kepencet kali Pak. Pollingnya. Oke. Bentar, ini keganggu dengan polling ini, jadi oke saya teruskan ya di sini ya. Tadi sampai kantor. Ya. Iya. Yang polling kelihatan nggak? Ini nggak tahu tiba-tiba muncul. Udah hilang. Udah hilang. Oke. Iya. Kantor karena ada social distancing, walaupun ini sifatnya temporer, gitu ya. Tetapi kalau lihat sejarahnya Spanish flu itu berlaku sampai masyarakat merasa nyaman lagi itu kira-kira 2-3 tahun gitu. Jadi kemungkinan temporary atau kesementaraan ini cukup waktu 2-3 tahun. Ya kalau belajar dari sejarah gitu. Kalau dari kondisi kesehatan sekarang mungkin bisa lebih cepat 1-2 tahun. Tapi tetap ada waktu. Sehingga jarak bebas atau social distancing atau jarak yang tadi disampaikan sekitar 1,8 meter itu mungkin akan membawa kita kembali pada kerja kubikel ya yang ada batas gitu. Kemudian ruang-ruang besar, smaller venues, tapi makin banyak orang lebih cenderung memilih
atau mendesain atau mengencourage adanya open space, taman-taman publik di mana itu kemudian memberi ruang untuk punya jarak, tapi tetap bisa menikmati udara segar, alamiah, dan sebagainya. Ya. Kemudian juga kita harus mulai, dan ini pasti nih, ya, adaptasi bekerja dengan platform teknologi. Gitu, ya. Sekarang aja kita sudah mulai nih, webinar, Zooming, Zoom meeting itu sudah platform teknologi. Saya ingat tahun 95 saya pernah menulis satu esai, ya, bit versus atom gitu, ya. Itu sebetulnya sekarang terjadi. Jadi 25 tahun yang lalu saya mengira-ngira bit itu kan komputerisasi, ya, digital gitu. Atom adalah kita gitu, ya, manusia gitu. Nah, peran hubungan manusia, hubungan antar manusia itu makin berkurang karena dibantu oleh teknologi, dibantu oleh bit, digital teknologi gitu. Jadi bekerja bisa work from home, kemudian bekerja untuk proyek misalnya dibantu teknologi melalui building information modeling, dibantu dengan cloud gitu, ya. Jadi platform teknologi kita harus adaptasi dengan itu, ditambah dengan tentu saja infrastruktur teknologi yang harus mendukung gitu. Tanpa itu rasanya kita akan jauh ketinggalan. Nah, hal moral yang saya tidak temukan ceritanya di Spanish flu itu adalah bagaimana kita mencoba adaptasi karena kehilangan interaksi sosial gitu, ya. Kita berjarak, mengurangi pertemuan-pertemuan yang crowded gitu, bahkan di masjid juga ada jarak gitu. Akan ada kehilangan aura interaksi sosial, dan ini saya belum tahu nih bagaimana membuat kisi-kisi dan mengantisipasi apa yang bisa dilakukan untuk kehilangan interaksi sosial ini, gitu, ya. Kalau baca bukunya Homo Deus atau 21 atau Sapiens gitu, ini kan ekstrim gitu, ya. Kalau semula interaksi ini melalui panca indera yang manusiawi diteruskan melalui urat saraf menuju ke pusat data di otak gitu. Yang ekstrim kemudian urat syaraf ini diganti hubungan langsung antara komputer langsung ke otak gitu, ya. Ini agak ekstrim, tapi itu dianggap bisa menjadi menjadi pengganti adaptasi pengganti kehilangan interaksi sosial gitu, ya. Itu kira-kira perubahan yang bisa diperkirakan, apakah perlu kita tata ulang atau tidak. Tapi ini perubahan ruang, di mana ruang-ruang itu yang bisa kita rancang, yang bisa kita duga, tetapi juga ada ruang yang harusnya, saya out of topic sedikit Pak Moncu, ada ruang yang mempengaruhi bagaimana kita membuat dugaan-dugaan itu, gitu, ya. Yaitu ruang kita bekerja, ruang kita berpraktek, gitu. Tadi sudah dibilang Pak, datanya Pak Nurzaman, ya, pengurangan pegawai, layoff, apakah itu temporary, apakah itu permanen, gitu. Tapi ini kan juga mengulang sejarah waktu kita krisis tahun 98-99. Begitu banyak biro-biro yang tumbang, begitu banyak biro-biro besar yang harus melakukan perampingan, gitu. Jadi bahasa Inggrisnya barangkali eranya kembali untuk small and efficient firms, gitu, ya, karena small itu lebih gesit, overhead-nya rendah, gitu. Tetapi juga akan punya keterbatasan. Ini akan memicu munculnya cara praktek kita yang berbeda, gitu. Yaitu ada skop saya hanya melayani pekerjaan konseptual dan skematik saja, gitu. Sisanya oleh arsitek of record atau
di sini mungkin istilahnya di Indonesia konsultan DED, ya. Dan ini akan pengaruh pada bagaimana pendidikan arsitektur di sekolah. Karena di pendidikan arsitektur di sekolah, kita atau kami diperkenalkan bahwa skop pekerjaan arsitek itu sejak konsep sampai bikin gambar kerja, spek, dan RAB. Ya, sebuah keutuhan yang luar biasa gitu. Yang mungkin sekarang hanya bisa dicapai oleh multidisiplin firm gitu. Ya, freelance nggak bisa seperti itu gitu. Ya, nggak mungkin kecuali dia bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, nyangkut juga kepada penyesuaian peraturan praktek arsitek. Apakah arsitek perorangan boleh dapat proyek yang nilainya 1 triliun kalau dia nggak punya tim multidisiplin? Gimana ngaturnya? Gimana kewajiban dia bekerja sama dengan konsultan yang bisa membantu menyiapkan deliverables misalnya seperti itu. Ya, jadi ada ruang lain yang juga harus kita redefine gitu. Yang terpengaruh secara tidak langsung karena redefining physical space. Ternyata ada virtual space tempat kita berpraktek yang juga harus mulai kita redefine. Kira-kira itu dulu Pak Moncu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya stop share sekarang. Terima kasih Pak Endi.